Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesehatan sehingga saya bisa mempresentasikan di hari ini. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang nantinya memberikan syafaatnya di hari akhir atau hari kiamat. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menuju ke pembahasan inti. Penjelasan bisnis dan bergerak di bidang apa. Sebagai negara maritim terbesar, peluang usaha perikanan di Indonesia terbilang cukup menjanjikan. Bahkan ajakan Menteri Kelautan dan Perikanan agar masyarakat Indonesia wajib makan ikan, sehingga itu kesempatan untuk para pengusaha yang bergerak di bidang perikanan. Mengapa saya memilih bisnis perikanan? Pertama, saya tinggal di daerah pesisir. Kedua, usaha perikanan menjanjikan karena hasil laut Indonesia yang melimpah. Bisnis yang saya jalankan yaitu mengolah filet dan gilingan ikan. Kegiatan bisnis yang satu ini juga memiliki tujuan lain, yakni untuk bisa mendekatkan produk perikanan ke pasar. Contohnya pembuatan nugget berbahan ikan, pembuatan bakso, kotak-kotak, dan sebagainya. Analisis pemasaran dalam strategi layakan bisnis. Price. Penetapan harga adalah kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk mereka. Faktor pertimbangan utama dalam penetapan harga: biaya, pelanggan, jenis produk, target pasar, pesaing, dan elastisitas harga permintaan. Dari keenam faktor pertimbangan tersebut, saya akan menjelaskan mengenai elastisitas harga dari permintaan. Elastisitas permintaan sebenarnya untuk menguji seseorang konsumen apakah responsif ketika terjadi perubahan harga. Maka dari itu, sebagai produsen yang cerdik harus melakukan penyetokan. Penyetokan yang saya lakukan ketika harga ikan murah, saya akan membeli atau memproduksi ikan dengan banyak yang nantinya disimpan di freezer, dan saya akan mengeluarkan stok saat harga ikan naik dan ikan sedang langka. Otomatis saya bisa menguasai harga. Biasanya ini terjadi pada musim ombak besar. Kesimpulannya, harus mengetahui di bulan apa sajakah penjualan ikan naik dan pembelian ikan turun, karena tujuannya untuk menutup biaya-biaya yang dikeluarkan saat perusahaan melakukan penyetokan. Produk. Strategi diversifikasi. Strategi yang saya lakukan, strategi diversifikasi horizontal, di mana perusahaan akan membuat produk baru yang tidak ada hubungannya dengan produk yang sudah ada, tetapi perusahaan akan menjual di target pasar yang sama. Contohnya produk ikan olahan berupa nugget, otak-otak, bakso di pasar A, kemudian membuat kerupuk ikan sarden yang juga menjual di pasar A. Strategi overlapping. Produk adalah strategi pemasaran dengan merek produk perusahaan yang sudah ada di pasar. Tujuannya dari strategi ini adalah untuk meningkatkan volume penjualan dengan melayani segmen pasar lain. Berikutnya, siklus hidup produk. Merupakan sebuah produk yang mengalami 5 fase selama perusahaan masih berjalan: tahap pengembangan, tahap pengenalan, tahap pertumbuhan, tahap matang, dan tahap penurunan. Yang saya lakukan adalah tahap pengenalan. Misalnya konsumen belum menyadari tentang produk perusahaan. Tugas pertama perusahaan adalah mengedukasi konsumen. Tugas berikutnya membangun basis pelanggan dan mencapai posisi pasar yang lebih kuat. Yang ketiga, place atau tempat. Place merupakan salah satu unsur dari strategi pemasaran 4P. Merupakan salah satu faktor penentu bisnis Anda, karena pilihan lokasi yang tepat atau yang pas, maksudnya pilihan lokasi yang strategis dan benar. Lokasi strategis merupakan lokasi yang ramai dilalui oleh banyak orang. Seperti contoh, perusahaan pengolahan ikan cocoknya dekat dengan pelabuhan atau pesisir. Promosi merupakan ujung tombak dari aspek pemasaran dalam pengolahan usaha. Promosi yang saya lakukan memberikan edukasi atau berbagi inovasi dengan perusahaan lain yang nantinya menguntungkan untuk saya dan tidak akan mengajak yang dilakukan dalam rangka memberikan pengarahan kepada seseorang atau kelompok.
Analisis aspek sumber daya manusia atau SDM. Struktur organisasi. Direktur, orang yang memiliki perusahaan yang bertanggung jawab penuh yang mengambil keputusan dan seorang pemimpin. Sekretaris, orang yang bertugas mencatat seluruh kegiatan yang dilakukan para seksi-seksi dengan tugas masing-masing dengan tujuan mengetahui apa saja yang dilakukan di dalam perusahaan dalam waktu sehari. Manajemen keuangan memiliki tugas mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan verifikasi data yang menyangkut keuangan dan anggaran operasional di bidang lainnya yang menyangkut keuangan dan anggaran. Manajemen personalia memiliki tugas menyelenggarakan kepegawaian, menghimpun dan menyimpan data pegawai, membuat daftar hadir, kegiatan dinas luar, pemberhentian pegawai, dan juga menghitung, menyusun, memeriksa kebenaran atas daftar gaji atau upah lembur yang nantinya disetujui oleh atasan. Seksi pemasaran, tugasnya adalah mengkoordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan pemasaran ikan dan juga mencari atau memperluas pemasaran dengan mengenalkan barang yang diproduksi. Seksi produksi, mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan dan perawatan sarana dan prasarana agar tetap optimal ketika melakukan kegiatan operasional usaha. Seksi penimbangan, tugasnya mengawasi dan memberi sortasi grading dan penimbangan jumlah dan tingkat keterampilan yang tepat. Seksi penjualan ikan lokal dan ekspor, tugasnya menetapkan harga penjualan ikan menurut jenis dan grade-nya, mengawasi dan mengendalikan pembayaran tunai dan kredit dengan administrasi yang otentik atau dapat dipercaya. Seksi kebersihan, tugasnya menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam penanganan, peningkatan, dan perawatan mutu ikan dalam jumlah yang tepat. Dan seksi kebersihan juga memiliki tugas mengawasi kebersihan perusahaannya ketika produksi selesai. Kompetensi yang diperlukan di setiap jabatan dalam perusahaan saya: pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Ketiga itu harus dilakukan oleh para pegawai saya karena itu yang membuat perusahaan saya berkembang dan menuju kesuksesan. Kompensasi atau gaji tunjangan. Kompensasi adalah salah satu hal yang wajar terjadi dalam sebuah perusahaan terhadap karyawannya. Sebenarnya kompensasi hampir mirip dengan pemberian imbalan, tetapi kompensasi lebih bersifat tambahan gaji dan tunjangan, upah atau gaji. Perusahaan saya menggunakan sistem pembayaran beberapa jumlah yang didapatkan dalam melakukan pemotongan kepala ikan. Sistem ini digunakan untuk para buruh atau sering disebut dengan upah. Sedangkan sistem gaji biasanya terhitung bulanan atau mingguan. Saya akan menaikkan gaji staf jika memiliki mutu yang berkualitas, dan untuk para buruh juga mendapatkan gaji tambahan jika melakukan lembur. Dan yang paling penting, semua karyawan mendapat THR di Hari Raya Idul Fitri. Tunjangan yang saya terapkan yaitu asuransi kesehatan atau BPJS. Artinya karyawan akan didaftarkan oleh perusahaan dan penyetorannya dilakukan oleh perusahaan dengan cara memotong gaji semua pegawai atau karyawannya. Analisis aspek operasi produksi. Input: mesin penggiling, tenaga kerja, kayu bakar atau bahan BBM, bahan baku, ikan, tepung, bumbu, peralatan produksi, dan lain-lain. Proses pemotongan kepala ikan. Setelah itu pencucian berikutnya masuk ke penggilingan. Mesin penggiling merupakan proses memisah tulang ikan dengan dagingnya. Setelah itu masuk ke penampungan daging. Kemudian masuk proses pencampuran, yaitu daging ikan, tepung, bumbu, dan lain-lain diolah agar tercampur. Lalu pencetakan atau pembentukan, yaitu proses ikan dijadikan nugget, otak-otak, dan bakso dengan bentuk bermacam. Ada yang lonjong, persegi, 4, bulat. Kemudian proses perebusan, yaitu memasak olahan ikan yang baru dicetak dengan setengah matang. Kemudian proses pengecekan, biasanya proses mengecek produk yang bentuknya bagus, yang tidak bagus dengan cara memisah. Setelah pengecekan selesai, lanjut dengan pembungkusan, kemudian masuk lemari pendingin dengan tujuan mengawetkan makanan tersebut. Output yang dihasilkan: makanan atau cemilan keluarga, yaitu otak-otak, nugget, dan bakso. Keuangan. Bagaimana cara Anda memperoleh modal? Pertama, tabungan pribadi. Kedua, pinjaman orang terdekat. Ketiga, mencari rekan bisnis. Mencari rekan bisnis supaya modal usaha menjadi lebih besar. Ajakan teman-teman yang saya percaya serta memiliki visi dan minat yang cocok.
Dan ketika mengajak bisnis dengan teman harus melakukan perjanjian seperti sistem bagi hasil, menanggung resiko bersama apabila perusahaan mengalami kerugian, identifikasi biaya secara umum, biaya variabel, penjualan seperti biaya transportasi ketika pengiriman, biaya tenaga kerja seperti menggaji para pegawai, biaya bahan baku seperti membeli ikan, tepung, bumbu, dan lain-lain, dan biaya utilitas seperti membayar beban listrik, beban servis peralatan produksi, biaya tetap, biaya sewa bangunan, pajak, asuransi usaha, dan sebagainya. Prive seperti kebutuhan sehari-hari. Apa sumber pendapatan saya? Dari perusahaan yang saya jalankan ketika perusahaan memperoleh profit, dan investasi yang saya lakukan ketika memperoleh laba, dan juga mendirikan sekolah trading dengan tujuan mengarahkan, memotivasi, dan mengedukasi para pekerja yang ingin berdagang dengan baik. Oke, demikian itu saja yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.